Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Yuliana. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Prodi D3 Kebidanan. Terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan adik yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada penyuluhan malam hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai penyuluhan pada malam hari ini yang membahas tentang korupsi dan pemberantasannya. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Secara harfiah, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya tentang korupsi. Salah satunya yaitu Robert Klitgaard. Ia menyampaikan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, keluarga sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara yuridis, korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dari berbagai definisi tersebut memiliki arti yaitu korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya yaitu penyebab korupsi. Secara garis besar, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah ia miliki. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar, merupakan hal yang paling sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Yang ketiga, moral yang kurang kuat. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua, faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi, dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan di sisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multitafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi.
Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka, seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi dengan terpenuhinya semua kebutuhan. Yang keempat yaitu faktor organisasi. Kurang adanya teladan dari pemimpin. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Dan lemahnya pengawasan. Selanjutnya yaitu dampak korupsi. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk, di mana yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. 7 bentuk tipikor itu seperti merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Contohnya, melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Contohnya, menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Pegawai negeri menerima suap. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Menyuap hakim, menyuap advokat, dan hakim advokat menerima suap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Contohnya, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu. Kemudian pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Kemudian pegawai negeri merusakkan bukti. Kemudian pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti lain. Yang keempat yaitu pemerasan. Contohnya, pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Dan pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. Yang kelima yaitu perbuatan curang. Contohnya, pemborong atau ahli bangunan berbuat curang. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang. Kemudian pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang. Dan pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya, pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Dan yang ketujuh yaitu gratifikasi. Contohnya, pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari. Dan yang selanjutnya yaitu cara pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. Strategi yang pertama yaitu represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkait adanya pengaduan masyarakat.
Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah: yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat. KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan. Yang kedua, penyelidikan. Yang ketiga, penyidikan. Yang keempat, penuntutan. Dan yang kelima, eksekusi. Strategi yang kedua yaitu perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka itu diperlukan perbaikan sistem, misalnya mendorong transparansi penyelenggara negara, seperti yang dilakukan KPK, menerima pelaporan LHKPN, yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan juga gratifikasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Dan yang ketiga, memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Dan strategi yang ketiga yaitu edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat, namun juga untuk anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Baiklah, itulah tadi sedikit penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyediakan waktunya untuk bisa hadir pada penyuluhan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.